Ketika mengisi IG Live untuk Alin Wiratmaja, ada yang bertanya, ini pertanyaannya kelihatan sederhana tapi bagi saya penting. Pak Budi, apakah ada doa untuk kaya? Sejenak saya termenung dan menjawab, kendati ada yang lebih penting, itu terkait apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nanti akan kita bahas. Sebelumnya saya ingin menyampaikan suatu hal ya. Saya bukan ustadz, saya tidak pernah mendapatkan pelatihan atau training yang sistematik seperti pernah belajar di pesantren ataupun di katakanlah institusi keagamaan. Saya tertarik belajar agama itu justru di kampus ya. Ketika saya tinggal di asrama Daksinapati, saya menikmati sekali diskusi yang luar biasa kritis ya, membuka banyak pencerahan di sana. Saya terbiasa ya, kalau di rumah saya sampaikan kepada anak-anak untuk ngaji, kaji dan uji gitu. Oke, terkait dengan doa kekayaan dan mengapa ada yang lebih utama ketimbang doa ya. Kalau soal doa itu ada ya, ketika kita misalnya duduk di antara dua sujud saat berdoa, itu komponennya untuk berdoa tuh banyak. Selain diberi rahmat gitu, ada juga warzukni ya, diberikan rezeki. Namun kalau kita buka Al-Quran ya, terkait dengan kata kaya itu ada yang lebih sempurna setelah kaya dengan terpuji, dan ini ternyata terkait dengan, nah ini juga ini nama saya, sebagai nama saya Hikmat ya, itu bisa dicermati di surat Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid ya. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang ingkar, kufur, sesungguhnya Tuhan maha kaya lagi maha terpuji. Jadi dengan kesyukuran ini sebetulnya itu jalan menuju menikmati Tuhan yang maha kaya dan terpuji gitu. Namun tentunya bagaimana kita bersyukur. Nah ini menarik sekali, dan ini adalah bagian dari pengalaman spiritual saya yang juga menyimpulkan teman-teman, kalau nanti Anda jadi orang tua ya, sebaiknya hati-hati memberi nama kepada anak. Di dalam nama itu adalah ada pesan, harapan sekaligus doa, dan saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya yang memberikan saya nama Budi Hikmat, akal kebijakan lah kira-kira seperti itu. Dan saya punya pengalaman spiritual yang membukakan bagaimana Budi Hikmat itu bisa tercapai. Ada suatu pengalaman ketika saya mendengar suara-suara, dan suara itu bukan suara akustik ya. Nanti ada 4 hal ya yang diingatkan kepada saya. Hikmat itu ada 4 pintu ya: bersih, sabar, syukur, ilmu. Bersih itu nggak cuma bersih kita wudhu mandi, tapi bersih bicara tidak dusta, bersih hati ikhlas, bersih tauhid ketuhanan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illallah gitu ya, Muhammad Rasulullah. Jadi kalimat kebenaran la ilaha illallah, kalimat hukum Muhammad Rasulullah gitu. Namun juga tadi ya syukur ya. Nah syukur itu di surat Ad-Duha, waktu itu saya mendengar suara dan saya bertanya, Ad-Duha itu surat apa? Oh itu surat syukur ya. Dan saya melihat ini one of the best stoika di dalam Al-Quran ya. Kira-kira stoika itu ilmu olah batin ya, 3000 tahun yang lalu gitu ya. Dan yang menariknya di sana itu ada bukti dialog Tuhan dengan Nabi Muhammad, dan saat itu juga Nabi Muhammad dalam keadaan bingung ya teman-teman sekalian. Dan saya mengerjakan tadi bersih, sabar, syukur, ilmu dengan mengerjakan sholat duha 4 rakaat ya. Rakaat pertama terkait dengan kebersihan, ayat surah atau ayat terkait kebersihan, kemudian ayat terkait dengan sabar dan syukur, kemudian ilmu ya. Dan ya, sekali lagi kuncinya untuk hikmah itu adalah cinta ya, mencintai makhluk Tuhan siapapun dia.
ya. Yang menariknya di surat Ad-Duha itu rule pertama dia ajak kita itu melihat, merasakan kehadiran Tuhan untuk setiap putaran waktu. Wadduha walaili idza saja, ya. Jadi ketika keadaan katakanlah terang waktu duha, kemudian malam waktu gelap namun tenang, ya. Ya, kita tuh diminta untuk tidak berprasangka buruk kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu meninggalkan kita dan membenci kita, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi saya sampaikan kepada Alin, ya, dalam terkait dengan ketuhanan, pertama kali kita jangan berprasangka buruk bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, maka rasakan kehadirannya, dan Tuhan itu tidak membenci kita, maka rasakanlah cintanya. Bagaimana merasakan cintanya? Tapi Tuhan juga sebelumnya mengatakan, ini ayat yang terkait atau surat yang terkait, ayat yang terkait dengan investasi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan semoga masa depanmu, ya, lebih baik dari masa awalmu, gitu. Kemudian Tuhan berjanji, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh dia akan memberikan kepadamu banyak karunia sehingga engkau hatimu menjadi puas, menjadi ridha. Nah, itu adalah simi, kata Tuhan. Kemudian see you, ya, lihatlah dirimu. Sadar nggak? Anda itu sudah mendapatkan 3 nikmat, ya. Apa itu? Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kami dapatkan dalam keadaan yatim dan kami pelihara? Wajadaka dolan fahada, bukankah kamu dalam keadaan bingung, kami beri petunjuk, ya. Wajadaka ailan fa'agna, kamu kurang, ya, dan kami memberikan kecukupan. 3 nikmat itu. Selanjutnya Nabi Muhammad diminta sidem, lihatlah mereka, ya. Sebagaimana engkau telah mendapatkan nikmat, tampilkan nikmat ini, pancarkan nikmat ini, ya, dengan, ya, melakukan sejumlah amalan, ya. Amalan itu adalah ayat selanjutnya, ya. Fa'amal yatima fala takhar, dan adapun anak yatim, orang yang powerless lah boleh dibilang, ya, jangan berlaku sewenang-wenang, ya. Kemudian wa ammasaila fala tanhar, dan orang yang bingung, punya masalah, punya suil, jangan kau bentak. Orang nggak paham investasi, ya, kita edukasi. Jadi kalau yang pertama itu adalah kesalehan sosial berupa penyantunan, ya, yang selanjutnya itu adalah kesalehan sosial berupa edukasi, ya, itu. Kemudian terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun nikmat Tuhanmu engkau katakan, kau harus nyatakan bahwa yang kita peroleh itu bukan karena kita pintar, kita PhD, ya, kita dengan berbagai kecakapan kita, ini adalah pemberian Tuhan. Berarti kita di sana berusaha mengendalikan ego kita, ya, bahwa segala sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan, ya. Jadi demikian itu, ya. Bahkan setelah sholat duha ini ada doanya, ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, ya Tuhanku, jauhkan aku dari kekufuran, keingkaran, dan kefakiran, ya. Fakir itu bisa miskin, bisa apa, ya, secara materi, ya. Semoga membantu ini, ya. Jadi yang kita lakukan selain doa itu, yang paling penting itu amalan, karena amalan apalagi berupa kesyukuran, maka Tuhan itu akan terus menambahkan nikmatnya, akan bertambah, dan di sanalah kita peroleh kemuliaan. Demikian, semoga bermanfaat.